Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazzainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamatis sadat wal ghadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa fi rizqina wa bi auladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقضي الحاجات. Pengumuman dulu lah. Imbah Isa malam ini pengajian Habib Muhdar Al-Hamid di rumah Haji Yadi di Jalan Cempaka, cucu Habib Solih Tanggul. Setiap pengajian, setiap sebulan sekali. Malam ini Imbah Isa. Jadi yang mana kada aur hendak tulak, silahkan tulak. Dah, berdahulu pengumuman kabeh bisa kada ingat. Nah, itu satu. Pengumuman yang kedua pulang, tempul ulun ingat. Jadi kita umat kaum muslimin muslimat jangan sampai kada ingat tiap baisukan imbah sembahyang subuh dalam rangka menjaga secara syariat, menjaga kita dan keluarga kita dari penyakit. Maka orang-orang bahari, guru-guru kita bahari mengasani tiap besukan yang tadi ingat membaca salamun qaulam mir rabbir rahim, mengingatkan sudah pangpian mengamalkan. Jadi membacanya kada banyak, 20.000 kebanyakan benar 28 kali. Nah, lawas bakantut pian bagayaan ulun. Salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. 28 kali, jangan kurang, jangan lebih. Pas-pas. Mun hendak melebihi bakitar dulu berit duduk. Berdiri ka dulu ka manakah? Punya yang 28 itu khusus gitu nah. Nah, itu dalam kitab Senjata Mukmin, barang siapa membaca itu 28 kali dalam sehari, maka selamat dari penyakit di musim penyakit. Nah, sampaikan jen ini kepada seluruh kaum muslimin muslim berberataan di dunia, sampai ke alam gaib, ke alam mana sampaikan jen ini. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Imbah itu pulang surah yang paling bagus dibaca, yang untuk saat ini nah, kita ini kan krisis keamanan, krisis kesehatan, krisis ekonomi. Nah, dalam kitab Sa'adatud Darain di akhir-akhir kitab di situ Syekh Abu Hasan As-Sajili memadahkan Yasidin diperbanyak membaca dua surah, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Hendak ulun padahkan surah Baqarah ngalih kan panjangan. Ulun kada hafal juga. Pangulir kita ini. Nah, paling bagus surah yang paling handap dibaca untuk mengatasi 3 kritis yang saat ini nih, yang musim pandemi nih. Nah, yaitu adalah surah Al-Falaq, An-Nas. Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Al-Falaq, An-Nas tuntung. Al-Falaq satuntungnya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Berapa kali tas harapian banyak-banyak membaca. Hendak yang pagi sore kamu membaca. Kalau pagi sore Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas sekali. Pagi kayak itu kan kemarian pulang enggak itu pulang. Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, pagi dan sore kayak itu. Dalam sembahyang pang bagus surah Al-Falaq, An-Nas dibaca. Nah, jadi itu termasuk surah yang diwasiatkan oleh Syekh Abu Hasan Sajili, pendiri Thariqat Sajiliyah. Jadi memadahkan mau mengamalkan itu, maka kita dipelihara dari 3 krisis tadi. Nah, termasuk krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis keamanan. Itu kalaunya surah. Nah, itu. Nah, kalaunya pangpian misalnya hidung rasa pina ubah misalnya. Misal nih lah, malam pina ubah hidung. Nah, itu pengalaman ulun pang sudah. Mun hendak ulun berbagi pengalaman, nih pengalaman ulun. Minyak kayu putih nih itu ulun tuangakan ke dalam ke masker. Masker kan itu. Itu. Nah, dituang di situ, dimaskarakan, ulun bawa guring rajin tuh. Tapi itu jangan malam Jumat. Mun malam Jumat ngalih gina. Bau minyak kayu putih
yang haratan yang io-io itu. Nah, ya malam yang lain lah, malam yang kada hendak io-io. Nah, anu kaminya kan itu minyak kayu putih bawa guring, bangunnya insyaallah dasar bangun juga dua ikong yang bangun. Atau minyak kayu putih karena beisukan pulang pian beisukan nih lah. Nah ini ujar Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, jar sidin beisukan makan kicap tasarah aja, kicap kental manis, kicap asin cair tasarah pian. Hirisi bawang habang 3 biji, bawang habang 3 biji. Oh hiris, hati-hati teh hiris tangan. Kicap menghendak pian besi siut, piriki lumbok, piciki lumbok besi siut, hendak masam-masam sedikit para limau nipis. Nah kulitnya limau nipis tadi cium makan ke hidung. Nah cium makan ke hidung itu netralisasi hidung jadi guru kumpul bahari. Kulit yang limau nipis itu nah imbahnya itu makan naik nasi panas-panas sepiring, teh panas haru teh panas. Hintalu mata sapi, hintalu itik. Oh, insyaallah tapaluh makan. Mun tapaluh tuh sihat tuh. Ya kalau sihat tuh sudah tapaluh gitu. Nah, maka insyaallah tuh memelihara kita dari penyakit insyaallah. Allah yang menjaga kita, barakat yang tadi itu. Nah, itu sekilas info aja lah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa jami'i ulumihi wasid-dharain amin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam halaman 194. Ulun ulangin lah halaman 194. Kenapa kadeda aja? Kadeda ya kitabnya kadeda aja cok kayak pian. Kadeda itu tulisannya. Jadi kada apa-apa lah yang bakitab bagus, kada bakitab bagus saja juga sama aja. Nah, gitu. Halaman 194 baris pamulaan. Baris paling atas di tengah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-baqiyatu as-salihatu hunna la ilaha illallah walhamdulillah wa subhanallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya bermula yang kekal. Kalimat yang kekal tuh, maksud yang kekal ini yang pahalanya kena ada di akhirat. Lagi terlebih patut, atau terlebih patut tuh yang terlebih baik, terlebih abdal, yaitu kalimat la ilaha illallah dan alhamdulillah dan subhanallah dan Allahu akbar dan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu kalimat yang kekal, maksudnya ada kena pahalanya di akhirat. Amunnya duit, rumah, bini, anak itu kada kekal. Tapi kalau ini dibaca kekal ada pahalanya kena. Cuma asal ikhlas. Nah, nyembah amaliyah ini wajib ikhlas. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma 'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah illa. Nah, itu tasarruf pian dia hendaknya mana kah, hendak la ilaha illallah qul huwallah kah, membaca pilihannya tuh atau digabung berataan kah. Nah, jan Nabi bisa bila membaca itu illa ghufirat dunubuhu walau kanat misla zabadil bahri. Artinya tiada ada di atas bumi ini seseorang, siapapun dia, laki-laki maupun bini-bini, mengatakan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, melainkan diampuni akan segala dosanya, dan jikalau ada ia dosa itu seperti buih di laut sekalipun. Jadi padahal kita tuh kada minta ampun, tapi dosanya diampuni. Tapi ini dosa kecil. Nah, kalau dosa besar tetap wajib bertaubat. Ada rukun taubat sudah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Wa fi riwayatin ukhra zada la haula wala quwata illa billah. Zada la haula wala quwata illa billah. Wa qala Nabi
hiya khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, artinya jar Nabi inilah, demi Tuhan, demi Allah, bahwa aku berkata, bahwa aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka yaitu terlebih kasih kepadaku. Artinya lebih diketujui Nabi membaca ninto ketimbang daripada barang yang terbit atasnya matahari, yakni terlebih kasih kepadaku daripada dunia. Nah, maksudnya barang yang terbit atasnya matahari itu dunia. Jadi dunia seisi-isian ini, nah dunia seisi-isiannya banyak bener, kada kehitungan loh, berapa juta triliun nilai duitnya nih toh dunia seisian ini, kada kawa kita menghitungi nilai mun dialih ke duit toh. Nah, dijulung lawan kita, dijulung lawan Nabi nih, jangan Nabi dijulung lawan aku asa katuju mengucapkan yang tadi daripada menerima dunia lawan isi-isinya. Nah, itu Nabi yang kayak itu. Nah, makanya termasuk tolak ukur keimanan. Nah, coba kita, nah misal kita dapat duit hari ini misalnya 100.000, dapat duit 100.000, himung misalnya, gembira karena diberi orang duit 100.000 misalnya, pasti gembira. Atau misalnya berapakah gembira? Nah, dibanding kita kawan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bisa kada ada gembira waktu membaca itu. Nah, seandainya ada gembira juga, tapi dibanding dengan gembiranya waktu dapat duit, tak ganal, tak tinggi, tak banyak gembira waktu dapat duit, maka kita belum sempurna iman darahnya. Nah, di situ kita membanding masing-masing, jangan betul tunjukkan udah hari ini aja. Kada kayak itu masing-masing. Nah, ulun dapat duit, gembira, pasti gembira tuh manusiawi aja. Gembira tuh manusiawi, artinya ciri manusia kayak itu. Mun kada gembira batu. Nah, lalu ulun kawan membaca ditulungi Tuhan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tanding rasa gembiranya gembira mana? Kalau rasa gembira dapat duit, berarti iman kita kada sempurna. Jangan hendak berharap-harap dulu. Ini nah, ukurannya tuh. Nah, Nabi memadahkan artinya aja Nabi, demi Tuhan bahwa aku berkata mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yaitu terlebih kasih kepadaku daripada barang yang terbit atasnya matahari, yakni terlebih kasih kepadaku daripada dunia. Dan satu riwayat ditambahi kalimatnya, yaitu wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim, misalnya tambahannya. Boleh nih toh tambahannya. Itu kalimat itu tadi boleh dibaca masing-masing, misalnya la ilaha illallah saja, subhanallah saja, alhamdulillah saja, atau digabung berataan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Bisa nang itu. Cuma bila pian membaca rotipul atas, tak baca sudah ninto. Tak baca dan terukur aja kita. Artinya kada terlalu uyuh benar. La ilaha illallah 10.000, yang uyuh itu kalau jarak pian sekali baca tuh. Subhanallah 10.000 aja jarak, cukup kita membaca. Nah, sudah ulama bahari Habib Umar Al-Atas menyusunkan sudah amaliyah pagi dan sore. Sambatannya aja Habib yang menyusuni Rasulullah sebenarnya. Sambatannya aja Habib Umar, padahal Rasulullah yang menyusun. Secara hakikat adalah Rasulullah. Karena al-waliyu fil haqiqati nabiyun. Nah, jadi orang-orang wali ini tuh bila menyusun hakikatnya Rasulullah yang menyusun. Bila kita mengamalkan ini, mengamalkan amaliyahnya Rasulullah. Nah, belum lagi kalau satu-satu di sini ada hadisnya. Buka kitab Al-Adhkar. Nah, atau kitab Al-Qirtas kondol di sini. Nah, Syarah Ratibul Atas ini ada naran kitabnya. Nah, jadi mun kita mengamalkan ini maka kada tapi uyuh benar. Ya kalau ini ulun promosi sedikit, nah ya kalau promosi akhirat jopang kada yang bergaji kada ulun promosi ini. Artinya bilanya mengamalkan untung, bila kada mengamalkan mudahan juga untung. Nah, itu pagi sekali, kamarian sekali. Tasarahai waktunya apabila ka pagi itu
antara sebelum subuh kah, sesudah subuh kah, apabila pian kawa kamarian pang imbah asar bisa, imbah maghrib bisa, imbah isya bisa. Nah tasarah aja. Cuma jar guru sekumpul sakurang-kurangnya sekali barang membaca dalam sehari semalaman, maka husnul khotimah jasidin. Nah apalagi itu husnul khotimah. Bah pian mun sudah tuha umur 99 tahun. Tuha bener loh nih. Nah kada usah minta sugih bapak umur 99 tahun minta sugih. Doa panjang bener. As'alukal gina. Napa gina? Pun ya gina. Nah, minta selamat, sudah selamat bener 99 tahun itu sudah. Minta husnul khatimah. Cuma ada syariatnya, ada sebabnya. Hendak hilang haus, minum. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Hendak husnul khatimah, ada amaliyahnya, yaitu rotipul atas. Nah, itu diantaranya. Sedangkan sunnah pang antara maghrib isya nih supaya kita jelas lah, antara maghrib isya itu awabin 2 rakaat badiah maghrib, 2 rakaat badiah maghrib, 2 rakaat sunnah taubat. Niatnya aku sembahyang sunnah taubat, Allahu Akbar. Kalaunya jadi makmum Allahu Akbar. Surah yang pertama kuliah imbah Fatihah nih. Surah yang kedua qul huwallah imbah Fatihah. Sedangkan badiah maghrib pang apa surahnya Al-Falaq An-Nas hantam situ. Yang pertama Al-Falaq, yang surah yang kedua An-Nas hantam jan itu surahnya dibacaan itu dibanyakin bacaan itu. Menghendak para jakian. Nah, jadi 2 rakaat badiah maghrib, 2 rakaat sunnah taubat. 4 rakaat sudah loh. Nah, sisanya 2 rakaat berjamaah sunnah hajat. 2 rakaat sunnah hajat. Sunnah hajat 2 rakaat. Nah surahnya rakaat pertama imbah Fatihah ayat kursi, ini ujar guru sekumpul nih lah ayat kursi. Rakaat kedua surahnya Amanar Rasul. Amanar Rasul sampai kafirin. Nah, amun kada hafal pang ayat kursi lawan Amanar Rasul ganti dengan qul ya qul huwallah. Kada hafal jo qul ya qul huwallah ganti dengan Al-Falaq An-Nas. Nah, jadi Al-Falaq An-Nas ini pertahanan terakhir. Nah, itu saja kita pertahanan terakhir. Jangan sampai kada bersurah baca Al-Falaq An-Nas. Bun itu je surah kananakan ya kada. Orang Tuhan ini perlu benar nih. Al-Falaq An-Nas sering surah kananakan bang itu. Barang siapa menggawi sembahyang sunat 6 rakaat imbah maghrib antara maghrib isya nih awabin 6 rakaat jumlahnya, maka dihapus dosanya 50 tahun. Ayo, hakun berdosakah meninggal dunia nih, membawa dosakah atau bersihkah? Hakun bersih sebelum meninggal dunia. Imbah itu pulang diganjar pahala seperti orang beribadah 12 tahun pulang. Hah? Hakun banyak pahala kah bulik? Hakun sedikit kah pahala? Ayo pikirkan. Nah, untungnya umur handap tapi berberkat. Nah itu 6 rakaat disebut awabin narannya. Mun hendak sunat awabin aja silahkan aja juga, bagus saja juga, tapi lebih baik sambil menyelam minum banyu. Taubat dapat, badiah dapat, hajat dapat, awabin dapat. Nah itu jelas saya itulah ulangi ini sebab muka ada diulangi bisa kada ingat kita daripada congkong-congkong orang sembayangan pen duduk kan aja memikirkan apa-apa pikirkan baik sembahyang ya kalau. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ilallahi arba'un. Subhanallah 1, walhamdulillah 2, wala ilaha illallah 3, wallahu akbar 4. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Nah, artinya bermula yang terlebih kasih perkataan kepada Allah itu kalimat yang dikasihi Allah nih apa? Yaitu 4 kalimat. Nah, biar Nabi pertama subhanallah. Subhanallah ini kalimat tasbih memahasucikan Allah Ta'ala. Dan yang kedua alhamdulillah. Dan yang ketiga la ilaha illallah. Dan yang keempat Allahu Akbar. Maka tiada memberi mudarat akan dikau dengan barang yang apa engkau mulai. Nah, kita hendak begawian dengan apa aja.
asal ada amaliyah kita tadi baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, masing-masing bisa digabung bisa, maka gawian kita tuh berberkat. Nah, sebab diri kita ada di diri kita ini kalimat yang dicintai Allah, maka batang tubuh kita pun berberkat. Dan gawian itu terbit dari batang tubuh. Kalau batang tubuh berberkat, gawian pun berberkat. Barakat ada kalimat di batang tubuh kita, di mulut kita yang dicintai kalimat tersebut oleh Allah. Nah, itu maksudnya. Jadi gawian tadi insya Allah bagus hasilnya. Apakah gawian kita tadi yang asal yang bagus tuh dibacain tuh. Sedangkan alhamdulillah semalam sudah penjelasannya, ingatlah semalam. Nah, sedangkan la ilaha illallah itu pelajaran sifat 20 mengandung 50 aqaidul iman. Nah, sedangkan subhanallah, nah subhanallah ini kita pahami, nah sedikit kita mendalami subhanallah lah. Arti subhanallah itu secara kata maha suci Allah. Hati-hati jangan salah paham. Memahasucikan Allah itu bukan berarti Allah Ta'ala itu igat lalu dibersihi Allah Ta'ala. Ada kayak itu lah. Arti subhanallah di sini, memahasucikan di sini maksudnya membersihi hati kita dari waham. Apa itu waham? Sangka yang kada bujur terhadap Allah disebut waham. Kita menyangka Allah Ta'ala itu ada bersifat kekurangan, waham naranya. Mungkin Allah Ta'ala kada mendengar sidin aku berdoa, buktinya kada kabul-kabul. Mungkin Allah Ta'ala ini pamalar aku berdoa, buktinya kada kabul-kabul. Atau mungkin Allah Ta'ala ini kada kuasa mengabulkan doaku, buktinya kada kabul-kabul juga. Nah itu waham narannya, sesuatu yang kada bujur disandarkan kepada Allah ada di hati kita, itu yang dibersihi, yang di subhanallah. Bukan Allahnya, Allah Ta'ala sudah fil azal, sudah maha suci. Sangkaan kita yang salah nih yang dibersihi. Itu maksud subhanallah itu, menyikat hati kita sendiri. Nah, jadi secara garis besar ada dua yang dibersihi di hati kita. Yang keduanya itu disebut waham. Apa itu waham? Sangka kada bujur yang disandarkan kepada Allah. Pertama, kita mungkin menyangka Allah bersifat kekurangan dari sisi manapun. Kalau ada persangkaan yang kayak itu, nah itu waham narnya. Yang kedua, kita menyangka Allah Ta'ala itu sama dengan sifat-sifat makhluk. Itu pun waham juga. Jangan-jangan Allah Ta'ala nintulah berbentuk sekuleh aja. Jangan-jangan Allah Ta'ala itu bersesingut sekuleh aja. Nah, jangan-jangan Allah Ta'ala itu di mana lah aja. Nah, hati-hati nih pertanyaan di mana. Kalau di mana Allah Ta'ala, kayak apa bentuk Allah Ta'ala, itu pertanyaan waham yang timbul dari waham. Hati-hati, hati waham ini sangkaan yang kada bujur terhadap Allah. Pertanyaan di mana jangan ditujukan kepada Allah, tujukan kepada makhluk. Mana ti acil ijah tadi jah? Oh, tuh di belakang rumah. Itu kepada makhluk. Kalau kepada Allah jangan, haram itu hukumnya. Di mana kayak apa li Allah Ta'ala? Jangan juga. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari waham itu tertolak menurut ilmu tauhid. Nah, jadi Allah itu mustahil sidin bersifat kekurangan. Seluruh sifat-sifat Allah maha sempurna. Satu, dan Allah itu mustahil sama dengan sifat-sifat makhluk. Allah itu mukhalafah lil hawadis. Dua. Nah, kalau kita bersangkaan ada yang dua tuh di hati, ditujukan kepada Allah, disebut waham. Ini yang dibersihi di hati kita. Allah mustahil bersifat kekurangan, sidin maha sempurna. Subhanallah, maha suci Allah dari bersifat kekurangan. Maha suci Allah dari sama sifatnya dengan sifat makhluk. Makhluk itu ada bendanya, ada bentuknya, ada warnanya, ada panjang handapnya. Allah ada kayak itu. Makhluk itu bertempat, berarah, berjihad. Allah kada kayak itu. Maha suci Allah seperti makhluk. Nah, itu maksudnya. Maksud subhanallah nih tuh. Itu maksudnya. Nah, misalnya pang kita misalnya nih ada mendengar orang misalnya. Orang nih wali Allah Ta'ala. Lalu sidin berucap, ujar sidin anal haq. Ana Allah misalnya. Nah, itu kita jangan menyalahkan sidin, tapi kita jangan mengumpati. Ini yang salah ini dipiralakan, bujur juakan ini aja. Nyawa yang salah.
Jangan dipiralakan mun saudang kada paham badiam, jangan maitirat orang. Nah, sebab orang tuh lain-lain makamnya kada sama. Kita jangan menilai orang dengan kacamata kita yang halus. Menilai orang dengan ukuran sandal seorang nyata kada sadang terus. Sandal kada sama ukuran. Nah, sedikit kita membahas subhanallah tuh lah sedikit. Itu memahami subhanallah tadi secara dasar yang kayak tadi. Nah, Allah itu berisi wujud dua. Nih dengarin nah. Betupian keluar salah paham tuh. Allah berisi wujud dua. Mau apa pulang nentoh aja. Wujud pertama yang disebut wujud uluhiyah. Yang kedua disebut wujud mamlukiyah namanya. Wujud uluhiyah yaitu wujud Allah yang bersifat 20. Yang baqa, qidam, mukhalafah, wahdaniyat, qudrat, iradat. Wujud uluhiyah namanya itu wujud Allah yang laisa kamislihi syai'un. Yang kada kawa dicapai oleh panca indera kita, kada kawa direka-reka oleh akal kita, wujud uluhiyah. Yang kedua wujud mamlukiyah, wujud miliknya Allah. Apa itu wujud milik Allah? Ya alam semesta ini nah. Makhluk ini wujud milik Allah. Berarti Allah bisa wujud dua. Pertama wujud Allah yang laisa kamitslihi syai'un, yang kedua wujud milik Allah yaitu makhluk. Siapa yang mengolah makhluk? Kalau bisa dijawab paham juga sudah pian. Siapa yang menjadikan makhluk? Kalau Allah yang menjadikan makhluk, yang maulah makhluk Allah, berarti makhluk ini milik Allah, wujud milik Allah. Nah, wujud milik Allah berarti alam semesta ini wujud miliknya Allah. Nah, orang yang asyik lawan Tuhan, orang ini kada memikirkan dunia ada cuma kada ada di hatinya, yang ada hanya Allah. Yang al-qalbu baitullah, ma bi qalbi ghairullah. Tuh orang tuh dasar bujur-bujur mendalam, kada sekedar dimuntong aja. Lalu orang tuh asyik lawan Tuhan karena orang-orang wali itu kada ada yang dilihat, yang dipandang, yang didengar, yang dirasa, melainkan seluruhnya kebaikan Allah. Asyik lawan Allah. Jadi bilanya bali melihat lampu yang menyala tuh nah, Allah jersidin. Melihat bini betapih di dada, Allah jersidin. Melihat anak menangis, Allah. Nah, kita yang kada paham ya bisa menyesatkan sidin tuh. Padahal kitanya yang orang asik. Wah, sidin tuh aja memadahkan bini sidin Allah aja. Nah, salah nang kaya itu. Perkataan sidin tuh diperinci, ditafsir. Apa itu? Sidin itu memadahkan yang sidin cangangin itu wujud milik Allah. Allah maksudnya wujud milik Allah. Cuma wujudnya miliknya dimahdzub, dibuang. Ada istilah nahwu ya kalau mudab beridapat, ada mudab lain, bisa saja mudab itu dibuang. Belajar nahwu nih paham? Bahkan mubtada khabar mubtada bisa dibuang. Ada khabarnya langsung, padahal ada mubtadanya di situ, cuma dibuang. Bisa kan itu? Bisa. Sama nang kaya itu bila kita melihat orang-orang soleh, orang-orang wali berucap Allah. Ya misalnya, jangan kita menyangka jahat lawan sidin. Kita pang yang kada wali nih, yang walan ini nah jangan umpatan. Sidin juga melihat Allah lalu kita umpatan juga, padahal lain makamnya seorang melihat Allah dia juga. Melihat kayak pas angin bergerak Allah, padahal ingat dimuntung aja hanya jangan umpatan. Bahkan ya ucapan kita tambahi subhana sebelum Allah, subhanallah. Nah, ini maksud subhanallah ini makamnya kita. Jadi bila melihat orang berjalan subhanallah, memang itu adalah wujud milik Allah, tapi lain Allah, maha suci Allah seperti itu. Subhanallah. Melihat orang tuh alim benar, macam kita luar biasa alim sidin ini, subhanallah. Tapi sidin tetapnya makhluk lain Allah Ta'ala. Subhanallah, maha suci Allah. Nah, paham ya lah. Nah itu, jadi kalau orang-orang wali tasarah sidin berucap hendak Allah kata kita berdahulu subhanallah. Nah, didahului dengan kalimat subhana kayak itu. Enggak setukin lah, wallahu a'lam.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم